Racun di dalam pernikahan. Aku Mariam, usiaku 25 tahun. Aku adalah istri dari seorang pecandu narkoba. Baru 2 tahun pernikahan, aku sudah lelah menjadi istrinya. Tapi sepertinya ini salahku juga karena menikah dengannya. Aku tahu dia sudah menjadi pecandu narkoba semenjak kami pacaran di tahun 2020. Aku sampai hafal jenis narkoba yang pernah menjadi racun dalam hubungan kami, yaitu ganja, sabu, putau, elsit, sampai obat warung yang dikonsumsi dengan dosis tinggi pun menghiasi hari-hari kami. Aku sebut mereka racun karena aku harus menanggung efek dari penggunaan narkoba yang dilakukan oleh suamiku, seperti emosi yang tidak stabil, ditampar, hingga dicekik. Belum lagi sikap manipulatifnya yang selalu berhasil menutupi kesalahannya. Sebab dia menuntut untuk dimengerti alasannya kenapa kembali menikmati obat-obatan terlarang itu. Akhirnya aku sering menahan amarahku pada dia karena masalahnya bisa jadi besar saat dia selalu ingin dianggap benar. Tahun 2021 adalah tahun pertama pernikahan kami. Aku pikir saat kami menikah, bisa menghabiskan banyak wishlist selayaknya pasangan muda. Apalagi saat itu usiaku masih 23 tahun. Pernikahan dalam bayanganku adalah hal-hal yang bucin. Tapi apa yang aku rasakan berbeda karena penuh petaka. Bulan Oktober 2021 adalah bulan pertama menikah. Aku minta jalan-jalan ke Bali. Tetapi katanya harus hemat dulu sehingga menunda bulan madu. Sayangnya karena COVID melanda membuatku mengalah dengan keinginanku jalan-jalan dengan suami. Alhasil, kami hanya di rumah dengan kesibukan masing-masing. Rasanya bosan, apalagi aku yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Akhirnya setelah pemberitaan COVID mereda, aku merengek minta jalan-jalan ke taman safari, nonton bioskop, makan malam romantis, dan minta diantar shopping. Tetapi suamiku selalu menolak. Katanya capek, ribet, jauh, macet. Akhirnya aku marah padanya. Kok udah nikah jadi gini sih? Dulu kamu yang selalu ajak aku jalan-jalan. Ternyata rengekanku dibalas dengan bentakan. Kamu tuh udah dinikahin gak usah ngelunjak. Udah bagus saya nikahin. Dipikir nikahin kamu gak habisin banyak duit. Bentaknya. Ya, dulu hubungan kami memang ditentang karena orang tuaku tak menyetujui. Mereka sempat mendengar cerita tentang suamiku dan takut anaknya hidup menderita. Tapi aku meyakinkan orang tuaku kalau calon suamiku ini sudah berubah. Akhirnya kedua orang tuaku mengalah. Mereka terpaksa menyetujui hubungan kami sehingga akhirnya kami bisa menikah. Pernikahan yang kuharap berujung bahagia malah membuatku tersiksa. Aku iri melihat pasangan muda di sosial media yang memiliki pasangan bucin. Melihat pasangan lain jalan-jalan ke luar negeri, cara suaminya yang lembut dan romantis memperlakukan istrinya. Sementara aku meminta untuk ditemani ke mall pun takut, karena harus menebak-nebak kondisi suamiku. Apakah dia lagi sibuk, lagi capek, lagi moody, hingga sering muncul dalam benakku. Apakah menikahiku adalah cukup? Lantas, gimana aku menghabiskan waktu ke depan bersamanya? Sementara, kalau aku izin berpergian dengan temanku, selalu dilarang. Aku malah dibilang sok kaya, tidak bekerja tapi maunya bepergian. Padahal uang itu uang hasil tabunganku, karena dulu aku pernah bekerja dan saat sudah menikah pun orang tuaku masih suka memberi uang. Suamiku pernah marah karena gengsi, tapi uang itu malah dia ambil dan dibelikan narkoba. Aku tahu suamiku bekerja lembur, tapi apakah aku juga harus dikhianati? Tepat 2 bulan sebelum hari anniversary ke-1 tahun, aku sudah merencanakan anniversary dinner. Ternyata saat hari H, aku hanya mendapatkan ucapan maaf karena dia harus bekerja lembur. Aku menangis semalaman dan kami bertengkar selama 3 hari. Sayangnya, tangisanku juga tak meluluhkannya.
Katanya, "Kamu tuh maunya apa sih? Makan malam kan bisa diganti. Emang harus tanggal segitu?" Setelah pertengkaran itu, suamiku tidak pulang selama 3 hari. Astaga, aku benar-benar muak. Malam itu tepat semenjak suamiku tidak pulang selama 3 hari, akhirnya pukul 2 pagi aku mendengar suara gebrakan pintu. Brak! Aku yang sedang di kamar tersentak kaget dan bergegas keluar kamar. Aku menghela nafas ketika melihat suamiku pulang dalam keadaan ngefly. Aku refleks menopang dirinya sambil bertanya, "Kamu habis dari mana? Astaga, kamu pakai lagi ya?" Beratku yang 55 kilogram harus menopang badan suamiku sebesar 80 kilo. Aku tak kuat sehingga akhirnya kami terjatuh. Aku jatuh membentur tembok dan mulut suamiku juga dekat sekali dengan hidungnya. Astaga, mulutnya bau arak. Aku mengguncang-guncangkan badan suamiku hanya untuk membuatnya sadar. Tiba-tiba, tamparan dari tangannya mendarat di pipiku. "Berisik kau, ganggu orang lagi enak aja," katanya. Aku menahan tangis dan sakit yang kurasakan malam itu. Namun, ternyata tidak lebih sakit saat dia menyebut nama seorang perempuan. "Kayak Siska dong, pengertian. Pulang tuh disambut, dibelai, bukan ditanya-tanya mulu," bualnya. Badanku lemas seluruhnya. Aku tinggalkan dia dalam keadaan tergeletak di lantai. Aku lari ke dalam kamar dan menghempaskan seluruh air mata kemarahanku. Hatiku rasanya sakit. Terngiang dalam kepalaku. Siska? Perempuan yang mana lagi? Aku teringat di awal tahun 2021 saat sedang persiapan pernikahan. Kami hampir batal menikah karena dia ketahuan narkoba dan selingkuh 1 kali. Dengan keteguhanku kala itu, aku minta putus karena muak dengan sikapnya yang semena-mena. Saat itu pun seharusnya aku sadar bahwa dia tidak akan pernah berubah sekalipun dia telah berjanji berhenti narkoba dan tidak selingkuh lagi. Namun saat itu ayah dan almarhumah ibuku memberikanku nasihat tentang pernikahan. Dalam pernikahan itu ada 2 pilihan. Apakah kamu ingin membawa pasangan ke arah yang buruk atau menjadi lebih baik ke jalan Tuhan? Katanya. Aku sadar suamiku kacau. Aku ingin membimbingnya kembali ke jalan Tuhan. Sayangnya, obat dan perempuan simpanan menjadi racun dalam pernikahanku, sehingga ia memilih ingkar janji. Paginya aku terbangun karena suamiku masuk kamar. Bisa-bisanya dia bilang, "Kamu kok gak bangunin aku sih? Kalau aku rematik, ribet kau urusin aku sakit." Aku tersulut emosi sehingga membalas ucapannya. "Minta aja sama Siska. Katanya sama dia lebih enak." Ketusku. "Kamu nih kenapa sih? Pagi-pagi udah ajak suami ribut?" Balasnya. Sekian kalinya aku seperti bisa menebak ending dari pertengkaran kami, yaitu tamparannya yang membuatku terdiam. Tapi aku lihat dia pun terdiam. Malamnya, dia mengaku bahwa dia pakai sabu tapi mengelak berselingkuh. Dia bilang Siska adalah temannya temen yang sekilas berkenalan dengannya. Tak lupa dia selipkan kalimat, "Kerjaanku lembur terus. Aku capek gak ada tenaga. Makanya ku ambillah sikit. Ku icip barang itu biar rileks. Uang lembur pun juga buat kamu jalan-jalan. Apa salahnya? Lagi pula aku itu maunya ketika pulang temanilah dulu makan malam. Tapi kau sudahlah mengantuk. Makin sepi lah hidup aku." Lanjutnya, saat dia berkali-kali mengeluarkan jurus manipulatifnya, benakku hanya mampu membatin, jadi kali ini salahku lagi. Padahal hanya sekali saja aku mengantuk karena seharian hujan dan aku sibuk membersihkan rumah yang hampir kebanjiran. Tahun 2021 hanyalah awal cerita dari racun pernikahan yang mengendap dalam hubungan kami. Suamiku
gak ada kapoknya karena selama 2 tahun menikah pun dia sudah ketahuan 5 kali selingkuh dan beberapa kali ketahuan pakai narkoba. Puncaknya di tahun 2023, dia tertangkap polisi saat transaksi sabu pada Agustus 2023 di malam hari. Pertengahan Agustus 2023 jam 10 pagi, aku mendapat telepon dari kepolisian Jakarta. Badanku lemas dan membeku di dinding setelah mendengar nama suamiku disebut sebagai tersangka transaksi sabu. Ternyata semalaman suamiku tidak pulang karena sedang ditahan untuk diinterogasi selama 12 jam. Rasanya campur aduk. Sisaan apa lagi yang dia kasih untukku? Aku bersyukur belum dikaruniai anak darinya. Kami saja sebagai calon orang tua masih berantakan. Aku sendiri saja kewalahan. Bingung harus bertindak apa di saat kepolisian memintaku untuk ke kantor polisi. Aku hanya menghubungi sahabat dan teman suamiku yang bekerja sebagai pengacara. Sampai sore hari, aku belum mau bertemu suamiku. Akhirnya dari kantor polisi kembali menelponku yang ternyata adalah suara suamiku. Katanya, "Kamu kemana? Kok lama kesininya? Ini harus segera diurus." Tanpa kata maaf darinya, aku bentak dia. "Kamu pikir aja sendiri. Kamu yang berulah, tapi saat susah baru kamu cari aku. Sekarang kamu nikmatin aja dulu di balik jeruji." Laku aku mematikan teleponnya. Saat perasaanku yang runyam, aku hanya ditemani oleh sahabat dan pengacara. Aku tidak jujur dengan keluargaku, sebab rasanya malu harus bertanggung jawab atas pilihanku. Berjalan tahun kedua rasanya tidak lebih baik tetapi semakin pahit. Bahkan aku harus menjalani sidang pengadilan sampai suamiku dibuktikan bukan seorang bandar narkoba. Pengacara juga sudah mengajukan untuk rehabilitasi agar suamiku dilatih terbiasa lepas dari narkoba dan berharap emosinya akan lebih stabil sehingga bisa lebih menghargaiku sebagai istri. Sungguh, cobaan pernikahan ini membuat dilema. Apakah aku harus berpisah atau tetap bersamanya? Apalagi kemudian aku hamil. Sejujurnya aku takut kalau keadaan rumah tanggaku seperti ini terus. Bagaimana nanti anakku melihat ayahnya? Apa yang harus aku lakukan jika tiap malam ayahnya pulang dalam keadaan ngefly? Tapi kalau aku tinggalkan suamiku, apa yang akan terjadi pada anakku jika sejak lahir dia sudah tak bersama seorang ayah?